Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, sahabat Nurul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita berkumpul kembali dalam suasana yang menyejukkan hati. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ampunan, amin. Dan kepada mereka yang tidak hadir, semoga Allah rahmati. Yang sakit disembuhkan, yang ada masalah diberi jalan keluar. Kepada kita dan keluarga, kita minta menagih janji Allah untuk selalu mendapatkan rahmatnya. Lantaran kita ini bersedia hadir mengisi waktu-waktu luang kita untuk thalabul ilmi. Masuk kita ke dalam bab 4 dari masalah talak rujuk, yaitu bab yang berjudul mislut tolak, atau perbuatan-perbuatan yang serupa dengan talak tapi bukan talak, tapi ujungnya talak. Ini agak susah nih, soalnya kasus yang terjadi itu di zaman jahiliyah itu 5 ini, dan di zaman Nabi ketika Nabi wafat, dan akhirnya sampai sekarang ada 5 ini yang kira-kira masih diberlakukan di negara-negara yang menganut syariat Islam. Ada juga yang tidak memberlakukan ini lagi di pengadilan agama, karena agak sulit kita untuk mendeteknya masalah-masalah ini. Nah, perbuatan itu terdiri dari 5. Pertama ila, yang kedua zihar, yang ketiga khulu, li'an, yang keempat khulu, dan kelima adalah fasakh. Ila dan zihar dan li'an basicnya sumpah. Jadi 3 perbuatan yang pertama ini menggunakan dasar sumpah. Yang bersumpah siapa? Kalau ila dan zihar, yang bersumpah yang laki-laki. Kalau li'an, yang bersumpah laki-laki dan perempuan. Jadi dasarnya itu dengan menggunakan sumpah. Ya. Sedangkan hulu dasarnya adalah tebusan. Siapa melakukan tebusan? Istri. Agar dia bebas dari akad nikah dengan suaminya itu, dia menebus dirinya. Itu namanya khulu. Sebetulnya nama aslinya khul'u, tapi karena susah menyebutnya ya udah khulu. Khul'u, khul'a, khul'i. Nah, itu ya. Terakhir fasah. Fasah itu basicnya adalah gugatan. Gugatan itu apa sih bahasa Indonesia? Gugatan. Protes. Protes dengan 11 sebab. Waduh, ini kan kacau ini. Siapa yang protes? Bisa suami, bisa istri. Nah, menyelesaikan masalah ini kemudian menjadi pisah antara suami dan istri, serupa pisahnya talak, distatusi juga talak bain, talak apa itu, oleh hakim. Atau oleh orang yang dipercaya sebagai ulama dan berwenang untuk memisahkan mereka gitu. Kalau di zaman Nabi ya Nabi gitu. Atau Umar di zaman sahabat, Umar bin Khattab sebagai qadhi. Nah, kita teliti betul syariatnya ini 5 perbuatan ini. Siapa tahu kita pernah berbuat ini gitu. Kan kita mesti punya jalan keluar juga. Atau kita didatangi orang yang pernah melakukan ini. Kita harus memberi solusi secara agama agar terbebas dari dosa, karena ini semua perbuatan dosa. Pertama adalah ila. Kita mulai ya. Dengarkan baik-baik saja dulu, dicatat boleh. Dari segi bahasa, ila artinya kelebihan. Kelebihan, artinya kelebihan atau berlebihan gitu lah kira-kira. Tapi dari segi istilah, makna ila adalah menolak berhubungan badan dengan sumpah. Menolak berhubungan badan dengan sumpah.
Jadi maknanya jika seorang suami bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya, maka dia dikatakan telah mengilah istrinya. Kalau yang sempurna ya, yang sempurna nih. Ini nanti bila suami berkata, bersumpah tidak akan menyentuh istrinya, maka dia dikatakan telah mengilah istrinya. Paham ya? Kalau dia tidak mau diajak berhubungan. Bukan, suami bilang, saya nggak akan sentuh kamu. Ya, nggak akan sentuh kamu karena dia tidak diajak berhubungan. Oh, nggak ada, nggak. Sebabnya nggak dibicarakan. Pokoknya kalau dia keluar kata-kata, saya tidak akan pernah lagi berhubungan intim sama kamu. Dengan sumpah. Maka dia telah mengilah istrinya. Kali-kali pernah ada nggak yang begitu? Gak bakal gue sentuh loh. Kali. Kalau kita ada sebabnya. Iya, makanya ntar saya terangin sebabnya. Jangan buru-buru dong. Emang M-nya apa hari ini? Ada piring? Nggak masalah. Bukan dengarnya tadi pembicaraan. Ya saya dengar makanya tidak ada. Makan kelebihan istri tidak ini mau diajak berhubungan. Bukan. Ini suami nih. Iya suami. Suami bersumpah. Saya nggak akan nyentuh kamu gitu. Bukan ini jangan lihat pihak istri dulu gitu. Nah, ya di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, ilah biasa dilakukan. Tapi dilakukannya oleh orang-orang nih selama setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kayak nggak ada aturan. Jadi istri itu bukan istri tidak dicerai, tapi digantung. Nggak dikasih nafkah batin. Nggak tahu kenapa. Nggak ada apa. Ngerti ya? Jadi zaman jahiliyah itu ilah udah biasa dilakukan. Jadi dia jadi budaya ketika itu. Kalau iseng aja. Nah, kenapa begini? Pertama dari faktor suami. Faktor suami itu memang bengis. Suka nyiksa perempuan. Istrinya mungkin banyak atau istrinya 2 atau 3 gitu. Dia benci sama yang satu ini, udah. Ini faktor suami dulu ya. Orangnya memang begitu gitu. Jahat. Yang kedua, yang faktor suami. Suami ini menderita cacat tiba-tiba. Di mana pada area zakarnya. Sehingga dia malu. Tidak mau bilang sama siapa-siapa. Dia mau menghentikan perkawinan dengan si X melalui berkata ilah. Saya berjanji bersumpah tidak akan menyentuh kamu. Karena dia udah gak bisa menyentuh memang. Jadi dia mau menyembunyikan cacatnya dengan berkata pada istrinya, saya tidak akan menyentuh kamu lagi. Wih, kan istri zaman dulu mah iya aja udah. Itu dari faktor suami. Dari faktor istri serong. Istri selingkuh sampai tempat tidur ketahuan suami. Maka suami jijik. Lalu dia bersumpah, tidak akan saya sentuh kamu. Atau istri gak serong, tapi dia merongrong. Senin minta mobil, Selasa minta nambah saldo, Rebo minta emas, hari Kamis minta baju sutra gitu. Aduh, gak punya apa-apa dimintain. Lalu dia marah, saya tidak akan menyentuh kamu lagi gitu, paham ya? Jadi banyak sesuai budaya masing-masing aja. Kebencian kepada istri sehingga dia tercetus ilah dengan sumpah. Nah, apa yang dikatakan dengan sumpah? Dengan sumpah itu bisa wujud, kalau kata para ulama itu, dengan 5 hal. 1, dia betul-betul sempurna menyatakan, sumpah demi Allah, saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan menyentuh kamu. Atau demi Allahnya nggak ada, saya bersumpah tidak akan menyentuh kamu. Ya, atau dia nggak berkata bersumpah dan nggak berkata demi Allah, saya tidak akan menyentuh kamu. Ya kan? Yang keempat, hanya demi Allah aja nggak ada sumpah. Yang kelima, apa gitu pokoknya. Tapi 5-5-nya oleh para ulama dianggap dia bersumpah dengan nama Allah.
Hati-hati jadi. Paham ya? Walaupun dia nggak berkata saya bersumpah atau demi Allah, sudah dianggap demi Allah kalau dia muslim. Karena di dalam Islam ada larangan nanti bersumpah hanya dengan nama Allah. Allah bersumpah di Al-Quran dengan nama makhluk. Watini wa zaitun, demi buah tin, demi pohon zaitun. Ya kan? Dan sumpah Allah selalu di belakangnya kemudian dengan kalimat yang penting-penting pasti. Was-sama'i wat-thariq, wa ma adraka mat-thariq, an-najmus saqib, in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Aku bersumpah kata Allah demi Thariq, demi jalannya bintang-bintang, bahwa setiap manusia ada penjaganya. Penting nggak? Penting untuk kita ketahuin bahwa setiap manusia dijaga malaikat, Panton. Makanya saya bingung sama orang pengecut. Jalan ada pohon beringin gitu. Anda di samping ini ada malaikat. Berdasarkan Al-Quran gitu. Nah, tapi kalau kita sumpah harus demi Allah. Makanya orang muslim yang bersumpah walaupun tidak menyebut nama Allah dianggap telah memenuhi berkata dengan nama Allah. Sehingga orang yang melakukan apa tadi? Ilah, tidak nyebut saya bersumpah, tidak nyebut Allah, tetap dianggap dia sudah ilah dengan sempurna. Nggak akan saya sentuh kamu. Artinya dia berkata, demi Allah, saya bersumpah, saya tidak akan menyentuh kamu. Paham sampai sini? Ya, ini buat dasar dulu. Buat dasar supaya nanti, lo kan dia nggak nyebut nama Allah. Enggak. Dia anggap udah mengilah. Karena yang jadi strong pointnya, dia telah berikrar, memperlihatkan dia punya ego gitu. Kan itu kan hak dia untuk berhubungan badan. Tapi dia sendiri kemudian menafikan haknya itu. Paham ya? Terlepas dia emosi atau tidak emosi. Semua talak juga pakai emosi sebetulnya. Tapi kan makanya kalau orang bisa kontrol emosinya, talaknya pasti baik. Udah Nduk, saya tahu kamu memang gak mencintai saya. Kita putus saja. Itu talak yang bener kan? Ya kan? Daripada bilang lonte loh. Ngomong ngapain ngomong lonte. Anak orang itu bapak gak ikut gedein kok. Ya kan? Paham? Ini ustadz kok kasar banget ya, gitu kalau profesor. Kalau tingkat-tingkat SD kan ngomongnya hati-hati gitu. Masalah penakut tadi apa namanya di samping ada malaikat. Nah kalau malaikat nyaman, ya malaikat nyaman. Gue jalan terus ikutin. Makanya jangan kalah sama ayam ente. Dalam hadis, kalau ayam berkokok tengah malam, dia lagi lihat malaikat. Betul? Nah, masuk kalah. Oke, ya. Jadi sebab-sebabnya itu dari pihak suami memang dia orang yang kejam, atau dia bukan kejam, dia lagi lemah menyembunyikan cacatnya. Dari pihak istri itu istri yang kurang baik, ngundat aja, nuntut aja, atau dia serong sehingga suami jijik itu. Terjadilah ilah. Zaman jahiliyah ilah itu bisa bertahan 2 tahun 3 tahun. Istri masih istri karena nggak dicerai. Tapi disiksa dengan tidak disentuh gitu. Karena ya emang dia punya cadangan. Kayak ibarat baterai, di baterainya banyak. Dulu kan nikah juga lebih dari 4. Satu orang bisa punya 80, 18, 28. Istri yang satu ini kok kayak songong ya. Saya nggak sentuh kamu. Habis dia udah. Dikasih makan. Gaji di jahiliyah juga ya. Zaman jahiliyah. Sampai kemudian turunlah ayat ilah. Yang Allah sendiri turun tangan, orang-orang yang mengilah istrinya tidak boleh lebih dari 4 bulan. Kami beri tangguh dia untuk berpikir 4 bulan. Ini kata orang masa idah bagi laki-laki, bukan. Orang yang mengilah istrinya, mainkan gengsi kamu, tapi maksimal 4 bulan. Seandainya kamu dalam 4 bulan itu mau kembali lagi ke istri itu, ada syaratnya. Pertama ya kamu membantu istri, berarti kamu udah gugur kamunya ilah, dan kamu bayar kafarot sumpah. Nah ini kamu harus memberi makan 10 orang miskin, memberikan seorang budak, dan makan ini diganti pakaian bisa. Antara ada ayatnya, ya.
kemudian berpuasa. Ya, puasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu kalau dia belum 4 bulan udah balik. 4 bulan dia nggak mau balik, tetap sama bayar kafarat, lalu harus mentalak. Jadi talak itu wajib di situ. Iya, karena dia gengsi. Ngapain lo? Kan istri juga perlu laki-laki. Talak aja. Paham ya ini? Jadi perbuatannya serupa talak, tapi tidak didahului dengan saya talak kamu, enggak. Saya bersumpah. Wah, ujungnya talak. Jadi dia mentalak itu 4 bulan pas. Dia punya 2 pilihan. Dia kembali lalu membayar kafarat, atau dia tidak bayar kafarat, dia tidak kembali, talak. Nggak ada lagi. Untuk apa ini? Ini hukuman bukan hanya untuk dia, tapi pembebasan daripada kesengsaraan nggak punya suami bagi perempuan itu. Hanya 4 bulan dikasihnya. Buka Al-Baqarah 226. Lebih berat daripada talak biasa ya, baik. Talak biasa kan nggak ada kafarat. Kalau dalam 4 bulan. Iya, karena dia sumpah sih. Kafaratnya kafarat sumpah sebetulnya. Tadi kan ada beberapa tanpa demi Allah mengikrarkan aja. Iya. Sama kayaknya kita harus bisa nih. Kan juga kalau sumpah itu kan sebenarnya ikrar aja. Iya. Yang bisa diartikan adalah talak. Iya. Tapi yang namanya ilah ini ada kafarat. Ada kafarat. Walaupun dalam masa idah katakan dari 4 bulan, dia balik. Lebih berat. Berat. Kenapa lebih berat? Karena Ya kita emang udah hukum Allah. Iya. Gitu. Kenapa? Kan analogi sama talak nih. Ada Iya. masa idahnya. bukan masa idah sebetulnya. Ya, artinya hampir sama lah. Kan? Iya, tapi bukan masa idah. Lo nggak bisa lagi 2 tahun, 3 tahun ke zaman jahiliyah. Iya. Bisa untuk mengazab, artinya mendendam sama perempuan ini. Gitu. Iya. Batasnya segini. Gitu. Kebetulan sama masa idah 30 lah ya, 4 bulan gitu kan. Tapi kok ada hukuman kafarat di sini. Kafaratnya untuk sumpahnya. Sumpahnya. Karena kalau dia balik, Dia ada sumpah. kalau dia balik, dia melanggar sumpah. Tadi pendapat ulama namanya sumpah demi Allah, tidak pakai demi Allah. Iya. Ya kan? Ah. Hanya merupakan statement. Bukan hanya melakukan statement. Tadi kan misalnya gua nggak berhubungan lagi sama lu. Ya kan? Iya, itu dianggap dia bersumpah demi Allah. Atau menurut ulama. Dalam case talak, talak biasa ya. Talak biasa. Apapun yang menyebabkan kita berpisah dari urusan suami istri, Iya. ya kan, lu pulang nih ke rumah Iya. orang tua lu, Iya. itu bisa dikatakan talak, dikategorikan talak. Betul. Ya kan? Iya, yang kinayah atau sore kan. Di mana artinya kalau kita mengambil pendapat ulama bahwa tanpa demi Allah hanya mengikrarkan aja, kok dibilang bersumpah? Iya, makanya jadi gini. Saya sih terus terang aja sependapat sama pendapat ulama. Karena mulutmu adalah harimau. Iya. Ya kan? Seperti misalnya, saya bersumpah nggak mau bayar utang kalau. Iya. Pakai demi Allah juga saya bilang, gua nggak mau bayar utang. Sama aja kan? Sama. Ya. Nah, tapi ini ikrar kan? Iya. Nah, yang kita pelajari dari talak, semacam ikrar-ikrar ini yang bisa diartikan adalah perpisahan disebut talak. Iya. Tapi kenapa ini disimak? Apa? Saya nggak mau berhubungan lagi sama kamu. Betul. Kenapa jadi itu ditambah lagi yang namanya kafarat kan? Iya, jadi gini, strong point-nya ada di ilahnya itu. Nah, ilah itu adalah di zaman dulu ya, budaya orang bersumpah. Oke. Orang bersumpah. Nah, ulama ini membicarakan di dalam kasus ilah, walaupun sumpah itu kan harus komplit. Demi Allah saya bersumpah, gitu lah kira-kira. Nah, kalau dia mengilah, dia hanya bilang saya tidak mau berhubungan sama kamu lagi, itu dianggap di budaya zaman itu oleh para ulama, dia ngomong komplit. Demi Allah saya bersumpah, saya tidak akan berhubungan dengan kamu, gitu. Nah, kafarat yang dibayar adalah
dia menafikan nikmat Allah berupa istri ini dengan sumpahnya. Sumpahnya itu dilanggar ketika dia balik atau ketika dia nggak mau balik lagi, maka dia dihukumi kafarat sumpah itu. Karena sumpahnya bukan sumpah untuk kebaikan, sumpah untuk mengazab si perempuan gitu, Pak. Gitu ya. Kufur nikmat. Kufur nikmat jadinya. Itu orang gengsi itu. Ya. Oke, kita lihat dulu Al-Baqarah 226. Di mana letak dosanya dia itu? Sebenarnya sama aja kan nama talak kan jadinya, Pak ya. Sebenarnya. Ya. Tapi di situ ada kekhususan di ayat ini gitu loh. Ya. Kita lihat, lillazina yu'luna min nisaihim, kepada orang-orang yang mengilah istrinya. Mengilah istrinya. Ya. Nomor 1. Tarabbusu arba'ati ashhur. Dia diberi tangguh 4 bulan lamanya untuk menjalankan sumpahnya. Maksudnya gitu loh. Mempertahankan gengsinya itu. Ya kan laki-laki kan begitu kan. Selama 4 bulan. 4 bulan. Maksimal, Pak. Maksimal. 1. 2, nah ini. 226, Pak. Oke. Nomor 2 lihat. Fa'u ya. Kalau mereka kembali. Nah, kembali ini artinya ilahnya gugur. Sebelum 4 bulan itu, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya yang nomor pertama tadi, selama 4 bulan dosa. Tapi kalau kamu balik, maka tidak dosa. Ya, itu dulu nih. Ya, dosa ilah, Pak. Menceraikan dosa nggak? Enggak, ilah dosa, Pak. Talak juga dosa. Taman kalau caranya nggak benar dimurkai Allah. Halal kan talak? Ilah tidak halal. Nggak boleh orang nikah itu kan menyatukan Rahman dan Rahim Allah. Tiba-tiba dia bilang, saya tidak mau menyentuh kamu lagi. Apa urusannya emang lu Tuhan? Bapak nggak paham ya? Di situ letak keterlaluannya di situ. Ilah itu. Katakan kata-katanya pedas gitu kan. Iya iyalah, Pak. Jadi bedanya gitu. Tapi dia semisal talak. Iya kan? Mislu talak. Karena yang dikehendaki dari laki-laki yang bertahan dengan sumpahnya selama 4 bulan itu adalah perpisahan. Yang dikehendaki sebenarnya. Iya kan? Ada laki-laki yang ngomong begitu. Ini juga akibat dari dia punya variasi istri yang banyak, Pak. 10 gitu. Ternyata yang satu ini kok yang paling buruk nilainya bagi dia gitu. Maka dia bilang, saya contoh ya, enteng aja gitu. Artinya kufur nikmat. Cerain aja mengenal. Lah iya. Kok pakai ngomong begitu gitu kan. Cerain aja beres. Ya kan? Dah. Kalau tadi kan sebelum 4 bulan dia rujuk. Lah. Itu dosa aja. Bukan, selama dia masih di atas sumpahnya dosa dia. Kalau masih di atas Iya. sumpahnya. Ya. Kan maksimal 4 bulan ya. Maksimal 4 bulan. Sebelum 4 bulan terus dia balik. Maka Allah Maha Pengampun, tapi Anda tetap melanggar sumpah kan berarti? Dosa. Iya kan, sumpahnya dilanggar sama dia, balik. Iya. Sumpahnya dilanggar demi Allah. Makanya dia bayar kafarat sumpah gitu loh. Tetapi kalau dia melewati 4 bulan. 4 bulan. Maka dia disuruh sama hakim. Kamu kembali dengan cara kamu berjima dengan dia. Atau kamu talak. Bayar kafarat, jima. Kan jima kan berarti kan dia melanggar juga sumpahnya. Iya. 4 bulan kan? Melanggar sumpahnya. Bayar kafarat, jima, udah selesai. Allah Maha Pengampun. Tapi yang kedua pilihannya, nggak mau kamu begitu. Ya udah kamu bertahan begitu ya. Talak. Ngapain digantung lagi orang 4 bulan maksimal. Itu loh maksudnya di ayat ini. Maksudnya kata dosa itu kalau udah lebih 4 bulan Itu Allah Maha Pengampun. Kalau 4 bulan dia nggak mau talak, nggak mau itu, nggak mau kembali gitu, dia dosa besar. Dosa besar loh. Makanya saya sebut di sini ada unsur dosa itu.
Berarti talak nggak perlu ke KUA ya, kita aja tanpa KUA bisa mentalak kan? Oh iya, kalau talak roji'i, talak bain kemarin itu nggak ada hakim sebetulnya. Sebagaimana rujuk juga nggak perlu ada saksi, walaupun mazhab Syafi'i menekankan, iya kan? Karena nikah ada saksi maka talak mesti ada saksi. Betul begitu logisnya. Tapi kalau talak kan bisa saja Anda di rumah, saya talak kamu, selesai kan? Tinggal hitung idahnya. Persoalannya siapa yang mau menghitung idah? Kalau emosi, gue tanggal berapa kemarin ngomongnya lupa. Akhirnya lewat ini, hukum Allah dilewatin semua. Gimana, paham deh? Nggak ini kan, nggak liar kan, nggak. Iya. Ya. Lalu di ayat 227-nya disebut, lihat, wa in azamut tolak fa innallaha sami'un alim. Jika mereka berazam, laki-laki tadi nggak mau balik, ya, maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Biar Allah, urusan perkelahiannya ada pada Allah. Jadi jalannya begitu. 4 bulan balik, maka bayar kafarat, selesai, Allah ampuni. 4 bulan nggak mau balik, azam untuk tolak, silakan. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selama itu pula dia berarti sumpahnya nggak dilanggar kan, tapi talak. Dari make decision gitu ya. Make decision. Ya, kita lihat. Kita lihat penjelasannya daripada hadis-hadis dan daripada pendapat ulama ini. Ayo. Hadis nomor 1 ya. Ini mislu talak yang paling ringan. Ila nih. Nanti ketika Bapak ngomongin zihar, Bapak emosi deh. Zihar, li'an, wah, lebih banyak lagi itu yang mesti kita gali ternyata. Ternyata nanti kita ada pernah ngomong sama istri kayak gitu, ntar. Kita boleh juga nih. Apa tuh? Banyak di enak bener. Kalau nggak boleh bertalak tuh. Ya jangan loh. Saat di Ila ini kita banyak saat mengalami seperti ini. Apa? Jangan gua udah waktu dulu ini. Ada ucapan baru ini baru mengetahui, baru hukumnya kita tahu. Ya enggak, bayar kafarot aja. Iya. Bayar kafarot aja. Lihat ya. Nomor 1. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, masa atau waktu ila orang jahiliyah dulu adalah 1 tahun dan 2 tahun. Lalu Allah menentukan masanya 4 bulan. Lihat baik-baik. Fa in kana aqalla min 4 ashhur falaisa bi ila. Jika kurang dari 4 bulan tidak termasuk ila. Artinya gugur ilanya, bayar kafaratnya. Sumpahnya dilanggar sendiri. Itu tadi ya, yang diampuni oleh Allah ya. Oleh Allah. Oke. Ini diperkuat dengan Rasulullah berkata. Lihat baik-baik ya. Hadis nomor 4, lihat. Hadis nomor 4, lihat. Diperkuat oleh Rasulullah. Anjuran untuk melanggar sumpah aja deh. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan gengsi gitu ya maksudnya. Barang siapa telah bersumpah, kemudian dia telah melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, hendaknya dia mengerjakan sesuatu yang lebih baik itu dan membayar denda kafarat dari sumpahnya tersebut. Suruh balik. Udah bayar kafarat aja deh. Kayaknya lebih baik kamu nyatu lagi gitu. Ya, ini zaman dulu. Nah, kafaratnya apa? Kafaratnya adalah kafarat sumpah, Al-Maidah 89. Surat 5 ayat 89. Oke, lihat baik-baik. 89. La yuakhizukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah.
Walakin yuakhizukum bima aqadtumul aimana fakaffaratuhu. Tapi dia menghukum kamu, artinya dosa kamu, disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah 1. It'amu asyarati masakin. Kamu memberi makan 10 orang miskin. Ya, min awsati ma yut'imuna ahlikum. Dari makanan yang biasa kamu berikan pada keluargamu. Jangan biasa beliin Burger King sama keluarga, begitu bayar kafarat ama ini beliin bulgur. Ya. Atau kalau kamu nggak ada makanan diganti memberi pakaian. Bukan tapi apa? Aukiswatuhum, atau pakaian 10 pakaian pada 10 orang. Pakaian, Pak. Bapak jangan bilang pakaian kaos singlet komplit, celana dalam, kaos singlet, celana sama baju 1 orang 1, 10 orang. Jangan yang DPL itu cepet robek. Beli kue matahari ya. Pak Tom belinya ke sono Sogo ya. Bayar kafarat. Dah, lihat. Au kiswatuhum au tahriru raqabati. Atau kalau enggak, pilihannya merdekakan budak. Enggak ada budak kan? Famal lam yajid, kalau enggak nemuin budak, fasyamu salasati ayyam, maka berpuasa 3 hari. Nah, baru dibilang sama Allah, zalika kafaratu aymanikum iza khalaqtum. Yang demikian itu adalah kafarat sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar, ya kan? Wahfazu, dan jagalah sumpahmu. Wahfazu aymanukum. Sumpah itu yamin ya. Kalau aima itu berarti kan dia jamak. Wahfazu aymanukum, jagalah sumpah-sumpahmu. Kadzalika yubainullahu lakum ayatihi la'alakum tashkurun. Yang demikian itu Allah menerangkan padamu supaya kamu bersyukur kepadanya. Bersih kamu dari janji. Sumpah itu kan janji. Gua nggak bakal nyentuh lo. Toto dia udah 3 bulan bininya mandi diintip, diembat lagi. Ngelanggar. So gengsi sih lo. Bini sendiri. Kayak Iskandar. Mandi bareng. Enak kok mandi bareng. Nah iya, paham, gue juga paham. Udah ya. Nah, Rasulullah pernah menghila istri-istrinya. Menghila, tapi Rasulullah bilang, saya tidak mau ketemu kamu semua 1 bulan. Rasulullah melanggar. Pada hari ke-29 Rasulullah datang ke rumah Aisyah, ke rumah itu lagi gitu. Kangen. Sahabat tegur, kan 1 bulan ya Rasulullah. Nah, bulan kan ada 2, 1 30 1 29 gitu. Lalu Rasulullah bayar kafarat, kemudian fa'iyah kembali menjima istri-istrinya. Itu ada di surat Al-Mujadilah, ya kan? Rasulullah dituntut belanja ini belanja itu. Aduh pusing. Maka beliau sendirian di mihrabnya berkata pada istrinya, saya tidak akan ketemu kamu 1 bulan. Hari ke-29 Rasulullah bilang sama sahabat, ini kan 1 bulan juga 29 gitu. Makanya kembali Rasulullah gitu. Tapi bayar kafarat Rasulullah. Bulan ini bilangannya 29. Nah, dan Rasulullah bayar kafarat sejumlah bininya. Karena bersumpahnya kan sejumlah istrinya semuanya nggak ketemu. Jadi kalau bapak punya istri 2, kayak Pak Tom misalnya gitu. Pak Tom bersumpah, saya nggak akan ketemu kamu, Wi, nggak akan ketemu apa sama Evi gitu. Bayar sumpahnya cuma 10, enggak dong 20. Sumpahnya pada 2 orang. Paham ya? Gitu. Jangan pelit, Pak. Pertanyaan pada zaman Rasulullah itu udah ada kalender 2930. Oh, ada kalender. Ada dong. 2930 Iya. ada. Orang disuruh ru'yatul hilal itu kan tanggal 28, 29. Ini ya satu. Cuman yang tahu sedikit. Karena yang tahu baca tulis itu sedikit. Nah, orang-orang yang ahli itu banyak. Iya, Gitu. nah, pertanyaan kan 1 bulan dan 3 bulan yang 29. Tanggal dan bulan nggak ada, cuma tahun. Ya. Kita lihat hadis nomor 8. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah SAW pernah bersumpah menjauhkan diri dari istri-istri beliau dan mengharamkan berkumpul dengan mereka. Nah, nih, faja'ala al-harama halala. Lalu beliau menghalalkan hal yang telah diharamkan.
Artinya beliau kembali menjima istrinya dan membayar kafarat karena sumpahnya. Ya, kata Pak Tom, lebih berat ini daripada talak. Pakai bayar balik. Sama aja Pak, begitu Bapak talak, Bapak balik, rujuk namanya. Bapak kan kasih nafkah lagi. Iya kan? Gitu. Udah, terus lihat hadis nomor 5. Dari Humaid At-Tawil bahwa dia mendengar Anas bin Malik pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersumpah untuk tidak menemui pada istrinya selama 1 bulan. Kemudian kaki beliau berjalan dan berdiri di tempat minum milik beliau tepat pada tanggal 29. Kemudian beliau singgah di rumah istrinya, Aisyah, terus Sofia segala macam. Maka para sahabat pun berkata, "Hei Rasulullah, sungguhnya kau bersumpah itu 1 bulan." Maka beliau bersabda, jumlah bulan itu adalah 29 hari. Rasul dilawan, pendia yang punya syariat. Ya, jadi artinya Rasulullah memang melanggar sumpah, tapi kembali, bukan Bilangnya terus. Bilangnya sebulan, ya kan? Nah ini kemudian dari putranya Umar bin Khattab nih, dia pasti mendengar dari Rasulullah juga ya. Kita lihat hadis nomor 3. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala iza madat arba'atu ashhur faqafal muli hatta yutalliq. Ini peraturannya nih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, jika telah lewat masa 4 bulan, berhentilah orang yang bersumpah ilah hingga dia mentalak istrinya. Itu aturan. Aturan. Ya lu nggak punya pilihan, lu kan gengsi, nggak mau balik, ya udah talak dong. Karena waktu Anda cuma 4 bulan untuk mempertahankan bahwa Anda bersumpah itu. Mungkin malu kali bayar kafarat atau malu balik, ya udah silakan talak. Jangan digantung istri begitu. Salah satu juga. Nah, ntar kita lihat. Ya, nggak sabar kan? Pulang. Namanya juga semisal talak kan. Nah, kita lihat saya detailnya dari para ulama dari kitab Fathul Qorib. Dalil nomor 7, lihat ya. Lihat baik-baik. Summa ba'dan qida'il muddati yukhayyarul muli. Nah ini, kemudian setelah masa tenggang itu habis, maka muli atau sang suami yang melakukan sumpah ilah disuruh memilih baina antara al-fa'yati bi ayyuli jalmuli hasyafatu. Nah ini, au qadraha min maqtu'iha bi kubulil mar'ah. Ini nak. Kemudian setelah masa tenggang itu habis, ya yang 4 bulan tadi ya, maka sang suami yang melakukan sumpah ilah disuruh memilih antara 2 hal. 1, fai'ah, kembali pada sang istri dengan cara dia memasukkan hasyafahnya. Hasyafah itu helm zakar, Pak. Hasyafah itu kepala zakar, ya. Atau kira-kira seukuran hasyafah bagi suami yang terpotong hasyafahnya ke dalam kubul istrinya. Itu tanda. Tapi jangan Bapak masukin itu berteriak, balik gua, jangan balik gua, gitu jangan ya. Balik aja dengan cara begitu, baliknya resminya balik, ya. Terus lihat, wa takfiru lil yamin, tapi disertai pula setelah itu membayar kafarat sumpah. Jika sumpah itu akan meninggalkan wati itu diucapkan dengan nama Allah. Tadi udah dibilang kan, diucapkan dengan nama Allah atau tidak diucapkan, tetap dianggap diucapkan dengan nama Allah. Oke ya, jadi ini setelah dia berjima bayar kafarat, balik dia. Kalau 4 bulan itu pilihannya itu. Atau pilihan kedua, lihat, atau autolaki lil mahlufi alaiha, dia pilihannya mentalak istri yang disumpah tidak akan diwati. Diwati itu dijima. Jadi cuma dua pilihan. 1, dia kembali dengan berjima lalu bayar kafarat, atau talak. Oke? Terus kemudian jika sang suami tidak mau melakukan kembali itu atau nggak mau melakukan juga talak,
maka hakim menjatuhkan 1 talak roj'i atas nama suami. Kamu nggak mau balik, tapi nggak mau juga kamu mentalaknya gitu. Kamu salah, dosa besar kamu. Saya jatuhkan talak atas nama kamu, kata hakim. Paham? Hakim, Pak. Orang si yang bersumpah nggak mau mentalak, nggak mau juga kembali. Oke? Terus, jika sang suami hanya tidak mampu fa'iyah, ya, dia mau mentalak gitu. Dia mau kembali, tapi dia nggak mampu karena mungkin dia impoten atau apa itu ya. Maka sang hakim memerintahkan agar dia jatuhin talak. Ini dari kitab Fathul Qorib. Kan dia mau kembali, tapi karena kembali itu harus ditandai dengan dia melanggar sumpahnya. Saya tidak mau menjima kamu. Dia kembali harus menjima, kan begitu kan logikanya. Tapi dia nggak mampu karena zakarnya kepotong atau apa gitu. Padahal dia mau kembali gitu. Hakim bilang, karena kamu nggak mampu, kamu talak. Tetap ujungnya talak. Makanya disebut dengan mislut talak, semisal talak. Ini gara-gara sumpahnya nih begini. Dengan talak dia berdosa karena dia bersumpah mengilah. Dengan talak dosanya innallaha samiul alim. Fa iza asam tadi loh. Ketika kamu berazam untuk talak, kamu melanggar sumpahmu, maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terserah Allah penilaiannya. Tapi talaknya talak kotor itu. Talak dari mulut harimau tadi. Ya. Kalau impoten nggak boleh pakai joki. Joki. Emang Bapak mau jokiin? Kayak UT aja apa universitas. Dijelas ini ya? Ya. Nih, masalah ilah nih. Kira-kira menarik nggak Pak? Hah? Menarik, Pak. Menarik kan? Yang impoten Ini ngaji begini ngaji begini yang enak. Hah? Yang impoten nggak menarik. Yang sebetulnya impoten gampang. Bapak ambil teh basi, dicampur spiritus sedikit, sama konterpen, rendem, pegang ntar dia Pak. Tapi pecah-pecah kulitnya. Rasain lo, tanggung sendiri dah, ya kan? Pelojotan subuh-subuh sholat. Aduh. Ada lagi Pak Ustaz. Nah. Tadi itu masukin di freezer. Nah, ini kalau ini emang udah frigid, dia dingin. Nah, mengenai sumpah tadi, coba lihat hadis nomor 2 tadi. Ini ada aturan begini dari Ibnu Umar yang tadi Pak, yang saya omongin dari para ulama tadi. Dari Ibnu Umar dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man kana halifan fala yahlif illa billah." Barang siapa di antara kalian bersumpah, janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ini makna mafhum mukhalafahnya gini. Aslinya gini. Kalau kamu sumpah harus demi Allah. Tapi makna kedua adalah sumpahnya orang Islam adalah selalu sumpah demi Allah, walaupun tidak terucap. Yang nggak terucap biasanya ada 2, demi Allahnya dan saya bersumpahnya. Biasanya nggak terucap, tapi dianggap sumpah. Makanya ilah itu sah, walaupun dia ngucapin sumpah, ngucapin demi Allah, dia bilang saya nggak akan berhubungan sama kamu lagi. Bahasa Inggrisnya I will not. Udah ada I will not atau I will, itu sumpah. Kalau kata Pak Tom ikrar gitu kan. Nah, gitu ya Pak ya. Kalau mau sempurna ya susah kalau emosi, karena demi Allah itu kan ada 3. Tallahi, billahi, wallahi. Wallahi, saya bersumpah, saya tidak akan berhubungan intim sama kamu. Mana ada orang begitu, detail begitu. Yang ada, tidak akan saya sentuh kamu lagi. Itu udah sah, dianggap demi Allah. Ya, kalau muslim loh. Kalau muslim yang melakukan itu. Sumpah sama sumpahin beda. Gue sumpahin lu celaka. Itu demi Allah itu. Nah, kalau Bapak sumpahin itu Bapak melaknat. Bukan sumpah. Iya, bukan sumpah jadinya. Gue sumpahin karena yang membuat celaka bukan Bapak. Jadi Bapak selalu berdoa melaknat. Nanti Allah memberi azab padamu, kan gitu kan? Intinya gitu. Enggak ada jawaban di tempat lain, seperti saya yang jawab begini kan. Bodoh yang nanya. Nah, ketika Rasulullah masih hidup,
walaupun dan Rasulullah sudah wafat, Rasulullah melakukan pencegahan terhadap orang yang melakukan ila. Sahabat-sahabat setelah Rasulullah wafat juga selalu mencegah, jangan kamu kepada istrimu sampai mengucapkan sumpah ila, karena ila ini adalah barang yang berdosa. Kecuali belum tahu kan Pak Ustaz ya. Tadi kata Iskandar ya. Nah kalau hukum Islam itu berlaku surut juga sebetulnya. Dosa yang nggak berlaku surut. Orang-orang nanya waktu masuk Islam, apakah dulu saya berzina itu dihitung dosa? Kata Rasulullah, udah putus. Tapi kewajiban yang dulu dia masih kafir, sekarang dia masuk Islam, ya laksanakan kan. Kayak hutang apa segala macam gitu, ya kan? Dibayar. Nah, lihat hadis nomor 9. Ini waktu Rasulullah masih hidup nih. Beliau pernah bersabda begini, la'an yaraja ahadukum fi yaminihi fi ahlihi. Nah, ahli itu istri ya. Asbu lahu indallahi ta'ala min an yu'tiya kafaratahul lati faradallahu alaihi. Sungguh dosa seorang yang bersikukuh gengsi mempertahankan sumpahnya untuk tidak mencampuri keluarganya, itu lebih besar di sisi Allah daripada dia membayar kafarat atas sumpah yang Allah wajibkan padanya. Nggak lunas. Nggak, artinya Dosa. lo gengsi gak mau balik, ya dosa lebih besar dosanya ketimbang Anda dosa tadi mengilah tapi balik. Paham? Karena Allah Maha Pengampun. Balik sama istri lagi nggak apa-apa bayar kafarat, ringan jadinya ketimbang Anda mempertahankan tidak mau lagi terus mentalak enggak, balik enggak. Ini namanya pencegahan ilah. Waktu Rasulullah, jangan kau hina istrimu itu. Lagi malam kau rayu-rayu kau pakai. Giliran siang tidak akan saya menyentuhmu lagi. Terakhir adalah ketika Rasulullah sudah wafat, ada keterangan dari Sulaiman ibnu Yasar. Hadis nomor 6. Wa an Sulaiman ibn Yasarin qol. Dari Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu dia berkata, "Atraktu bid'ata asyara min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakifunal mu'ni." Dari Sulaiman bin Yasar dia berkata, aku mendapatkan belasan orang sahabat Rasulullah SAW yang mereka semua pernah menghentikan orang yang bersumpah dengan ilah. Nah, udah, cukup, jangan lanjutkan lagi. Bayar kafarat, langsung balik. Jangan gengsi-gengsian, gitu. Nah sekarang kewajiban bapak kalau ada orang yang begitu sama istrinya, cegah. Udah nggak berlaku lagi masa-masa kayak gitu. Kuno. Sayangi istrimu. Wah gitu. Ntar bininya malah ke kita. Makasih Ustadz. Malah malah kita kan bingung Ustadznya. Apa bagaimana mendua, bagaimana kan gitu. Jadi ilah ini jatuhnya pada suami, bukan pada istri. Dilakukan oleh suami. Artinya begini, suami boleh kalau dia mau dia balik, kalau enggak dia bayar kafarat atau mentalak. Iya. Gitu kan? Iya. Sekarang gimana kalau istrinya yang nggak mau? Maksudnya istri nggak mau gimana? Nggak mau balik, saya nggak melayani suami gitu. Tapi di anu masalah. Istrinya yang nggak mau balik, bukan suaminya nggak mau balik, suaminya mau balik tapi istrinya enggak. Bukan di ilah ini masalahnya. Bukan. Kalau bukan di ilah ini masalahnya, dan kebanyakan orang istri yang diilah itu selalu mau balik. Zaman dulu, zaman jahiliyah ya, gitu. Kalau sekarang nggak tahu, dia terhinanya lebih dari zaman dulu nggak tahu lah. Tapi pengalaman kali Pak. Hah? Iya emang pengalaman. Gimana Pak? Justru ditanyain gimana kalau yang istrinya nggak mau balik? Bukan diilah babnya itu. Bukan Dia kemarin makanya nusyusnya. di ilah ini babnya titik tolaknya pada suami. Suami. Setelah dia mengilah, istrinya nggak mau juga gitu. Karena dia mau balik dalam 4 bulan. Enggak, ini di Iya betul Pak Tom, betul. Sejalan dengan pertanyaan Bapak, betul. Kan beliau mau konfirmasi tadi apa pertanyaannya seperti itu gitu. Betul pertanyaan itu, tapi bukan di sini karena kebanyakan orang mengilah itu sampai ada hukumnya karena orang mengilah itu gengsi untuk balik, Pak.
Untuk laki-laki kan Zat. Iya. Sebaliknya. Gengsi untuk balik bersamaan dengan istrinya berperasaan bahwa suaminya harus balik gitu. Jadi ini perkara pisahnya istri suami serupa talak, ujungnya talak, tapi bukan talak sebenarnya. Apa ya? Namanya cedera lisan. Cedera lisan. Iya, lisannya cedera gitu. Nggak sebenarnya. Ngapain laki-laki ngomong begitu? Laki-laki itu paling butuh sama perempuan. Apalagi istri. Kalau misalnya mohon maaf, bapak main perempuan bayar, main-main begengget loh kalau bahasa Jawa Timurnya lonte itu loh. Bapak ngomong gitu, bukan menghilak namanya. Geli. Saya bersumpah tidak akan pakai kamu lagi. Ya lu bayar lu nggak bayar. Ini kepada istri. Kepada istri. Paham ya? Jadi ada unsur penghinaan dari lisan terhadap nikmat Allah. Itu dosanya. Makanya Allah katakan Allah Maha Pengampun. Kalau kamu bayar kafarat, jadi kamu bersumpah untuk sesuatu yang buruk gitu loh. Karena orang bersumpah mesti untuk sesuatu yang manfaat, maslahat. Saya bersumpah akan terus belajar ngaji sampai saya mati. Oke. Iya kan? Nah ini saya bersumpah untuk justru menghina nikmat Allah. Makanya Allah bilang, udah sumpahmu itu salah, kamu bayar kafarat aja, nanti aku ampuni kamu. Balik kamu. Jangan ilah istrimu gitu. Simple kan? Jalan keluar dari Allah simple gitu. Yang sulit adalah gengsinya orang yang mengilah itu. Apalagi dia punya kedudukan, punya duit banyak, nggak mungkin dia mau balik. Itu faktornya itu Ustaz. Terlalu dominannya Suami. laki-laki yang punya powerful lah daripada berapa. Betul. Jadi perempuan itu sangat membutuhkan. Betul, saya setuju bagus. Betul. Iya. Baik dari harta atau apa gitu. Cuman kasus khusus kalau ilahnya itu karena dia ingin menyembunyikan kecacatannya dan lari dari kenyataan gitu loh. Ya kan misalnya ada kecelakaan kerja di mana zakarnya terpotong atau apa gitu. Nah itu nanti sebetulnya dia nggak perlu ilah, dia masuk babnya fasah. Dia malu ke dokternya nggak mau, udah nggak ada palanya, cuman diperban sama dia, diperban, taruh perboden, cekrek, pakai tipek gitu, jangan masuk sini gitu. Nah gimana caranya ngomong sama istrinya? Baik-baik aja kok. Akhirnya dia bilang, saya bersumpah tidak akan ini kamu. Tujuannya apa? 4 bulan lewat, dia talak. Padahal cukup aja ditalak aja kan. Saya talak kamu gitu. Selesai. Cuman kan talak yang nggak ada sebabnya juga dia bisa berdosa. Maka oleh sebab itu, nah seperti itu. Kasus itu yang bukan gengsi lagi sebenarnya. Dia malu sekali. Malu gitu ya. Seandainya ilah itu nggak diucapkan dalam batin, tetap jatuh ilah. Enggak. Dia harus dengan lisan. Dan dengan bahasa isyarat bagi orang yang nggak bisa ngomong. Ya. Gitu misalnya. Iya, gitu kayak Pak Sugeng bilang kan makan kue putu kenyang gitu kan gitu. Berarti aja di satu yang ribut nih suami istri ya. Ribut. Tapi justru nih ya faktor misalnya nih masalah ekonomi Ekonomi. Ya, terus istrinya bilang, gue bersumpah, gue gak mau ditidurin sama lo. Gitu. Itu bukan ilah. Ilah harus oleh suami. Kalau itu istri nusyus. Dan itu sebetulnya nanti masuk di fasakh itu. Fasakh semua. Fasakh itu artinya merusak pernikahan atau membatalkan pernikahan. Di fasakh. Bukan hulu. Lain lagi kalau hulu. Dah, ayo ada lagi mau tanya. Meneruskan yang Pak Suki tadi. Siap. Monggo. Kebanyakan mungkin ada. Kalau menurut saya sih karena istrinya yang menolak, berarti kan udah ada indikasi atau wujud bahwa dia akan balik di si suami. Iya. Tapi ditolak sama istri. Iya. Dia tetap bayar kafaratnya dalam hal hilang. Dalam hal melanggar sumpah. Ya, sumpah. Oke. Terus balik diri tolak sama istrinya. Ya ini anggapnya dia digugat. Iya. Bos. Iya. Ya udah. Nah, pergi ke hakim dan urusan. Iya, masuk ke sini kayak yang lain. Iya, gitu. Masuk ke bab yang lain. Ya memang ujung-ujungnya talak. Oh, udah begitu. Iya.
tetap mislut talak ini berujung talak, gitu ya. Atau berujung firok, pisahnya suami istri yang nggak disertai dengan kata-kata talak soalnya, dengan kelakuan suami yang begitu, yang gengsi gitu, ya kan, gitu. Talaknya udah lewat 4 bulan, udah tuh talak kan? Bukan talaknya 4 bulan loh. Enggak, masanya itu kan udah kasih 4 bulan. Masa ilah bukan talak ya. Udah lewat dari itu, itu kan talak jadinya. Jatuhin talak. Iya. Tapi harus dijatuhi oleh hakim, atau hakim memaksa dia karena dia nggak mau kembali. Kau jatuhin talak. Bagaimana kalau dia dikasih ring, Ustaz? Kenapa? Bagaimana kalau dia dikasih ring? Nggak apa-apa. Hakim itu kan nggak selalu berbentuk lembaga pengadilan agama. Bisa ulama yang mengerti betul hukum ini, disebut kodi, datang ke ulama. Jadi 4 Ya. bulan. Jadi Ya, jadi nggak selalu Bapak harus ke KUA atau ke pengadilan agama, enggak. Hakim yang dimaksud itu adalah orang yang punya power untuk memediasi dan memutuskan. Dari sisi agama, Bapak statusnya apa ini? Gitu. Bisa datang ke hakim seperti itu. seorang istri kan bisa ada hak tanya gitu kan, nih suami nih, gue ilah lu gitu Ah. kan. Kenapa Pak gitu kau mau ilah saya kan? Ah. Kan pasti ada pertanyaan. Iya. Ya karena gue mau kawin lagi, gue ilah itu kan 4 bulan. Gue ilah ya. Gue ilah. Hilang udah ganti. Gue bisa tiba-tiba ngajakin kok papa mau ilah ini. Karena gue mau kawin lagi. Tapi perlu ke psikolog itu yang suaminya itu. Sarap apa gimana? Stres apa gimana? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya, jadi saya ulangi dari awal secara singkat. Ilah dari segi bahasa artinya kelebihan atau berlebihan. Dari segi istilah dia adalah menolak hubungan badan dengan sumpah. Lalu di situ kemudian ada syariatnya bahwa ilah itu adalah perkataan suami dengan sumpah agar dia tidak mau menyentuh istrinya secara jima. Itu dulu zaman jahiliyah setahun 2 tahun dilakukan itu, terus balik lagi. Akhirnya seorang istri itu jadi istri bukan, dicerai tidak gitu, digantung saja. Oleh sebab itu Allah turunkan syariat, mereka yang mengilah diberi tangguh 4 bulan syahur, ya kan? Jika mereka mau kembali, maka Allah Maha Pengampun. Artinya diutamakan kembali orang yang mengilah itu. Kalau bisa kurang dari 4 bulan. Jika 4 bulan juga dia genepin, maka dia diberi 2 pilihan. Dia membayar kafarat, lalu melakukan kembali dengan ritualnya adalah memasukkan hasyafah ke dalam kubur daripada istrinya. Sebagai sahnya dia kembali, lalu dia bayar kafarat. Kalau dia nggak mau itu dua-duanya, maka dia berstatus dia suami memberi talak kepada istri. Demikian, semoga manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.